Sahur, sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bulan suci Ramadan biasanya identik dengan tradisi khasnya, yaitu salah satunya tradisi membangunkan sahur. Nah, ternyata membangunkan sahur ini bukan hanya ada di Indonesia saja loh, tapi juga ada di berbagai negara. Nah, bahkan di beberapa negara memiliki tradisi membangunkan sahur yang unik. Nah, bahkan tradisi ini sudah ada yang turun-temurun ratusan tahun lamanya. Wow. Oke, negara mana saja yang memiliki tradisi membangunkan sahur? Kita bahas di Cerita Budi kali ini. Check it out. Turki. Tradisi membangunkan sahur di Turki sudah berlangsung sejak zaman Kekhalifahan Ottoman atau Utsmani. Membangunkan sahur dilakukan dengan cara menimbulkan suara berisik yang berasal dari drum. Penabuh drum tersebut biasanya disebut dafulku. Mereka bertugas membangunkan orang untuk sahur. Sebanyak 3.300 penabuh genderang diturunkan untuk berkeliling di 963 area pemukiman yang dihuni 15 jutaan orang di Istanbul. Penabuh genderang ini akan berpakaian ala Ottoman, berkeliling menjelang sahur. Bahkan tak jarang mereka juga diajak makan oleh warganya dan biasanya diberi bahsis atau uang untuk menghormati para petugas yang membangunkan sahur tersebut. Palestina. Di Palestina, tradisi ini disebut musaharati. Adanya komputer, TV, dan perkembangan teknologi lainnya diakui telah mengubah kebiasaan dan gaya hidup banyak orang. Namun, peran musaharati masih dihormati dan telah mempertahankan popularitasnya di banyak komunitas. Di sini mereka bukan hanya menabuh bunyi-bunyian, namun juga melafalkan nyanyian atau puji-pujian tentang pentingnya puasa dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Blokade Israel dan kekacauan politik telah mempengaruhi semua aspek kehidupan bagi 2 juta warga Palestina yang tinggal di jalur Gaza. Meski demikian, warga Gaza mencatat masalah-masalah ini tidak mengurangi antusiasme bagi musaharati. Karena bagi warga Gaza, ritual musaharati adalah salah satu fitur paling penting dari Ramadan. Mesir. Cara membangunkan sahur di Mesir juga hampir sama dengan di Palestina, yaitu disebut dengan mesaharati, yang memiliki arti pemanggil sebelum fajar.
Tradisi membangunkan sahur khas Mesir ini dilakukan dengan adanya sesosok laki-laki menggunakan pakaian tradisional. Nah, baru-baru ini juga ada yang viral nih, yaitu ada seorang wanita yang melakukan mesaharati, yaitu membangunkan sahur. Sosok wanita ini berkeliling sembari menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW dengan membawa alat musik tabuh. Bahrain. Sama seperti di Palestina dan Mesir, tradisi membangunkan warga untuk sahur juga disebut mesaharati. Kegiatan ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. India. Di India, ada kelompok khusus bernama Saheriwalas atau Zohridars untuk membangunkan orang sahur. Saheriwalas akan berjalan di sepanjang jalan saat menjelang waktu sahur, sambil menyandungkan pujian yang ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat Nabi. Tradisi ini merupakan bagian dari budaya Mughal di zaman dahulu kala. Bahkan, mereka membawa tongkat kayu untuk mengetuk pintu atau dinding rumah penduduk supaya bangun. Tradisi yang sudah ada ratusan tahun ini terus dilakukan di wilayah yang memiliki populasi Muslim tinggi seperti di Old Delhi. Maroko. Untuk tradisi membangunkan sahur di Maroko dilakukan oleh seorang yang bernama Nafar. Seorang Nafar akan memainkan alat musik berupa trompet kecil untuk membangunkan orang-orang di waktu sahur. Seorang Nafar dipilih masyarakat karena kejujuran dan kepeduliannya. Tradisi ini sudah ada sejak abad ke-7 dan ada di Maroko serta negara Timur Tengah lainnya. Para pemain Nafar juga mengenakan pakaian tradisional gandora, sandal, dan topi. Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri, tradisi membangunkan sahur di setiap daerahnya memiliki tradisi yang berbeda-beda. Namun, intinya, tradisi ini dilakukan dengan menimbulkan suara berisik untuk membangunkan orang. Salah satunya tradisi ngarak beduk. Tradisi ini dimulai oleh masyarakat Betawi sejak ratusan tahun yang lalu. Mereka menabuh beduk untuk membangunkan sahur karena pada saat itu, Jakarta masih berupa hutan dan rawa-rawa yang sulit ditembus suara manusia. Dan di daerah lain memiliki tradisi yang unik-unik loh. Dan ini adalah salah satunya. Unik-unik ya kalau warga plus 62, pokoknya kreatif-kreatif ya, pokoknya juara ya untuk Indonesia karena banyak sekali tradisi membangunkan sahurnya yang memiliki khasnya masing-masing dari daerah tersebut. Oke, sekian dulu pembahasan kita di catatan Budi kali ini. Jangan lupa ikuti terus catatan Budi. Jangan lupa juga yang belum subscribe dulu ya, gratis.
Oke, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan.